Hello, what's up guys? Welcome back to my channel di Sofyan Amri Vlog. Hari ini gue mau sharing rencana hari ini tuh gue mau ke Ragunan bawa anak dan istri. Gue kebetulan lagi libur setelah beberapa hari ini gue kerja peak season banget di kantor. Dan saat ini gue juga baru bisa mengupload lagi video ke channel YouTube gue. Dan hari ini gue coba mulai prepare anak dan istri gue ya. Come on. Halo Ma, prepare apa? Oke, kemana kita sekarang? Ragunan dulu. Oke. Next trip baru kita jajal yang di daerah Sentul sana ya. Oke. Halo Kak. Kita mau kemana hari ini? Ke Ragunan ya. Oke. Adik nangis kenapa? Kamu kenapa? Halo guys, welcome back to my channel di Sofyan Amri Vlog. Jadi ini adalah ringkasan tata cara registrasi online apabila kalian ingin berkunjung ke Ragunan guys. Jadi daftar online dulu ya. Link sudah tersedia, tata cara sudah terlihat jelas. Jadi sampai kalian menerima email, itu artinya pendaftaran sudah berhasil. Atau bisa juga tunjukkan bukti KTP aja sih. Kalau misalkan kalian lupa untuk registrasi dan tetap berkunjung ke Ragunan, alhasil kalian akan diputarbalikan oleh bapak-bapak yang berdiri tegak di sana. Karena itu tidak akan diperbolehkan untuk terus mengunjungi Taman Marga Satwa Ragunan guys. Oke, kita akan coba lihat lagi keseruan seperti apa di hari ini. Dan langsung aja kita mulai perjalanan. Let's go. Kondisi sini lah nih yang jalannya halus. Jadi untuk biaya masuk tadi gue harus bayar di awal Rp35.000. Untuk rinciannya biaya tiket masuk untuk dewasa satu orangnya adalah Rp4.000 sama jumlah orangnya, dan untuk anak-anak itu dikenakan biaya Rp3.000 guys. Dan untuk kartunya itu akan dikenakan biaya kurang lebih sekitar Rp20.000 ya. Oke, jadi total yang harus gue keluarkan pada saat bayar di depan itu kurang lebih sebesar Rp35.000 guys. Seperti itu. Dan di sini juga menyediakan jasa sewa sepeda guys dengan biaya Rp15.000 untuk sepeda tandem, Rp10.000 untuk sepeda single seater dengan durasi 1 jam lamanya. Di sana kalian bisa menikmati segarnya udara pagi di Taman Marga Satwa Ragunan dengan berkeliling menggunakan sepeda tersebut guys. Bagaimana? Murah bukan? Ada temennya Aldi guys. Kita lihat burung belibis dulu yuk. Itu apaan tuh? Destinasi pertama kita lihat burung belibis. No. Oke guys, jadi ini adalah kandang hewan pertama kita. Hewan tersebut adalah burung pelikan, yang mana di awal tadi gue sempat salah sebut guys. Jadi tadi gue sebut ini adalah kandang burung belibis, yang mana burung belibis itu kalau tidak salah adalah salah satu burung yang dijadikan panganan sate ya. Tapi di sini gue nggak mau bahas tentang satenya, tapi gue ingin membahas sedikit informasi tentang si burung pelikan. Jadi burung pelikan ini adalah salah satu burung yang memiliki paruh cukup besar guys. Paruhnya memiliki kantung yang biasanya digunakan sebagai wadah penyimpanan makanan guys. Seperti itu. Di kandang selanjutnya, kita berjumpa dengan hewan yang sedang bermalas-malasan sepertinya guys. Hehe. Ini adalah beruang madu guys. Mungkin beruang madu ini kekenyangan setelah mengkonsumsi makanan yang cukup banyak, sehingga dia lebih memilih untuk rebah-rebahan seperti itu guys. Who knows? Tapi itu yang gue lihat. Ya, inilah dia beruang madu.
tepat di sebelah kandang hewan yang sedang bermalas-malasan tadi, kita menjumpai kembali hewan yang sama, yakni beruang madu hitam. Tapi ironinya adalah ketika gue melihat hewan ini, sepertinya berbanding terbalik sekali dengan hewan yang ada di sebelahnya, guys. Jadi hewan ini itu seperti terlihat kelaparan, guys. Entah kenapa ketika anak gue sedang membuka ciki, dia langsung menunjukkan gestur seperti orang kelaparan, guys. Maaf, beruang kelaparan maksud gue. Jadi ketika gue gerakan tangan gue seperti gestur akan memberikan makanan, hewan ini seperti merespon dengan sangat baik dan mengerti sekali apa yang saat itu gue ingin utarakan ke dia. Dan ini adalah musang luwak. Luwak yang kita kenal sebagai salah satu hewan penghasil kopi. Kopi yang berasal dari salah satu lubang yang tidak diperkenankan untuk diketahui, tapi ya seperti kita ketahui, kopi tersebut memang berasal dari situ dan kopinya enak. Could swear it's been 700 degrees in here since you came in. I could swear that this room has been running out of air and now it's starting to spin. Kita beralih ke hewan berikutnya, yakni landak Jawa. Sepertinya landak ini pun juga tengah kekenyangan, guys. Jadi dia tengah bersantai di gazebo kandangnya sambil meratapi pengunjung-pengunjung yang setiap kali atau setiap menit menghampiri silih berganti, guys. Dan selanjutnya kita kini tengah sampai di salah satu hewan dengan posisi mata rantai teratas, yakni singa Afrika. Terdapat 3 ekor singa Afrika di sana yang gue lihat. Mereka tengah santai, ada yang sedang tiduran, ada yang sedang memandangi kita di sini. Dan jujur, gue ngeri banget karena mereka itu gede banget, bray. Bisa saja mereka itu berlari dengan kecepatan penuh sambil melompat, dan ya nggak menutup kemungkinan mereka itu bisa sampai ke posisi gue di sini. Sebetulnya di sini itu ada gap seperti sungai kecil ya, yang lebarnya kurang lebih 5 meteran. Tapi kan gue nggak tahu kemampuan mereka untuk melompat dengan speed yang sangat kencang itu bisa saja memungkinkan untuk mereka bisa keluar dari kandang. Tapi ini hanya sebuah halusinasi yang nggak berguna, jadi mungkin itu nggak akan jadi kenyataan, guys. Oke, inilah dia singa Afrika. Hewan berikutnya yang gue lihat adalah harimau Sumatera. Harimau Sumatera ini adalah salah satu asli endemik Sumatera dan satu-satunya anggota subspesies harimau Sunda yang masih bertahan hingga saat ini, guys. Could swear it's been 700 degrees in here since you came in. I could swear that this room has been running out of air and now it's starting to spin. You make me feel kind of bad, kind of good, kind of everything, yet it doesn't feel like it should. You make me feel kind of wrong, kind of right, kind of anything, and I would change it if I could.
Hewan berikutnya yang gue datangi adalah owa Jawa atau siamang. Kera hitam yang satu ini adalah kera hitam yang berjenis kera hitam berlengan panjang dan hidup pada pohon-pohon umumnya. Dan juga siamang ini atau owa ini sangat tangkas saat bergerak di atas pohon sehingga tidak ada predator yang bisa menangkap mereka karena kelincahan mereka, guys. Dan siamang ini sendiri merupakan spesies yang sudah terancam kepunahan karena deforestasi habitatnya cepat sekali dan siamang tidak memiliki ekor dan juga postur tubuh mereka yang kurang tegak. Itu adalah sedikit tentang gambaran hewan tersebut. Ya, berikutnya adalah lutung Jawa. Lutung Jawa ini adalah salah satu spesies berjenis kera ya, dalam kategori kera, yang pada umumnya tubuhnya ditutupi oleh rambut, namun ada keunikan itu sendiri. Tubuhnya ini ditutupi oleh rambut yang berwarna merah. Dan juga lutung Jawa berukuran biasanya tidak terlalu besar ya, dengan panjang tubuh sekitar 56 cm dan ekor melebihi panjang tubuhnya, guys. Itu adalah ciri khususnya. Dan ini adalah owa tangan hitam atau owa mongo, dan kebetulan sedang di kerangkeng kalau gue lihat. Jadi nggak ada yang bisa kita nikmati ya, karena mereka ada di dalam kerangkeng semua. I swear I'm hitting the floor. I could swear that my stomach just sunk a meter. I'll be dead if I take any more. You make me feel kinda bad, kinda good, kinda everything, yet it doesn't feel like it should. You make me feel kinda wrong, kinda right, kinda anything, and I would change it if I could. Berikutnya di sini kita menemui jenis kadal ya, salah satu jenis kadal yakni kadal lidah biru. Jadi kadal ini adalah kadal yang masuk dalam kelompok hewan bertubuh gemuk yang memiliki ciri khas yaitu lidah yang berwarna biru atau indigo. Kadal-kadal ini tersebar luas di Kepulauan Maluku, Papua hingga Australia, guys. Dan sini ada hewan labi-labi. Hewan yang persis seperti kura-kura ya, bisa gua katakan seperti itu. Dan ini adalah monumen Raden Saleh, salah satu pencetus berdirinya Taman Marga Satwa Ragunan. Seperti yang kalian lihat, di sana ada petisi dan kalimat-kalimat informasi tentang beliau yang disematkan sebagai salah satu prasasti sebagai tanda jasa beliau telah membangun tempat yang saat ini bisa kita nikmati. Dadah. Dadah.
Berikutnya kita kembali bertemu dengan beruang, yakni beruang hitam Amerika. Ini adalah spesies beruang yang paling umum dan terkecil dari Amerika Utara. Beruang hitam merupakan omnivora, dan beruang hitam biasanya hidup di daerah hutan tapi tidak meninggalkan hutan untuk mencari makanan. Kadang-kadang mereka tertarik dengan kegiatan-kegiatan manusia bila saja mereka mengalami kekurangan makanan. Think I'm losing my sight. I swear I'm hitting the floor. I could swear that my stomach just sunk a meter. I'll be dead if I take any more. You make me feel kind of bad, kind of good, kind of everything, yet it doesn't feel like it should. You make me feel kind of wrong. Berikutnya ada orangutan Sumatera. Ini adalah spesies orangutan terlangka yang hidup asli dari Sumatera atau Pulau Sumatera. Dan mereka itu tubuhnya lebih kecil daripada orangutan Kalimantan, guys. Jadi orangutan Sumatera ini hanya memiliki tinggi sekitar 4,6 kaki dan berat hanya maksimal 200 pon saja. Berdasarkan informasi yang gue dapatkan dari Wikipedia. Oke guys, jadi gue akan mereview setelah berkeliling-keliling di Taman Wisata Marga Satwa Ragunan. Ternyata dalam masa pandemi ini ya nggak bisa dibilang sepi dan nggak bisa juga dibilang ramai sih. Situasinya di sini masih tergolong sepi berarti ya mas? Tergolong sepi sih. Tapi lumayan lah, masih ada beberapa pengunjung yang datang terus. Mungkin nanti agak karena memang di sini juga hanya sampai jam 2 siang operasional. Jadi untuk informasi kalian yang mau coba datang ke Ragunan, Ragunan ini buka dari jam 7 pagi sampai dengan jam 2 siang setiap Selasa sampai Minggu. Senin 2 libur. Jadi hewan juga mau libur, bukan cuma kita doang yang kerja mau libur. Jadi intinya nggak banyak yang berubah sih dari Ragunan. Ragunan itu masih seperti Ragunan yang dulu ketika kita kecil ya. Kita kecil sini dua orang tua kita, sampai sekarang kita punya anak kecil dan bawa anak kecil kita. Intinya Ragunan itu punya historical masing-masing sih buat kalian, pertama buat gua. Ini kali pertamanya setelah bertahun-tahun nggak ke Ragunan. Terakhir kali itu ke Ragunan saat anak gua umur 3 tahun. Sekarang udah 7 tahun, berarti udah hampir 4 tahun gua masih. Tapi Ragunan masih terawat sih, masih seperti dulu. Hewan-hewannya pun nggak banyak yang berubah, kandang-kandangnya pun juga masih banyak yang sama posisi-posisinya. Jadi Ragunan masih aman untuk didatangi, protokol kesehatannya juga masih berjalan dengan masker dan sanitizer. Jangan sampai lupa ya, karena ini penting banget. Setiap kalian habis kandang, setiap kalian habis megang apapun itu yang ada di sini, karena ini adalah ruang publik, jangan lupa untuk mensterilisasikan kembali diri kalian dengan disiplin. Atau mungkin kalian bisa pakai spray hand sanitizer, atau bisa menggunakan tisu basah seperti ini, itu juga boleh sob. Atau kalau memang di sini juga beberapa spot boleh ada beberapa tempat mencuci tangan, itu juga bisa kalian lakukan untuk minimalisir terjadinya penularan COVID-19. Jadi gua thank you sudah menonton video gue, dan tunggu video-video lainnya. Oke, akhir kata assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sofyan Amri Vlog, ciao.